Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Musan Hadi, nomor induk mahasiswa 19 10 10 79. Mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Budaya, Manajemen dan Bisnis Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ESP Math and Material Production, berisi penjelasan tentang evaluasi dari tingkat ketercapaian pembelajaran yang kami lakukan di SMA Negeri Satu Praia. Baik, langsung akan kami jelaskan. Yang pertama, tingkat ketercapaian pembelajaran mengacu pada sejauh mana siswa mencapai atau mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam pembelajaran. Ini adalah ukuran untuk mengevaluasi sejauh mana siswa telah berhasil memahami materi, keterampilan, dan konsep yang diajarkan. Tingkat ketercapaian pembelajaran dapat diukur dalam berbagai cara, tergantung pada tujuan pembelajaran yang ditetapkan dan metode penilaian yang digunakan. Beberapa metode umum yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian pembelajaran antara lain tes tulis, proyek, presentasi, observasi langsung, dan portofolio. Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran yang kami lakukan di SMA Negeri Satu Praia, kami mendasari penilaian tersebut dari proyek. Jadi kami memerintahkan kepada siswa untuk membuat teks deskripsi sederhana tentang orang tua masing-masing, yang kemudian kami evaluasi, yang sebelumnya dipresentasikan dan kami evaluasi. Apa saja yang kami evaluasi? Yang pertama adalah penilaian struktur dan organisasi teks. Yang pertama, siswa dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka dalam menyusun teks deskripsi dengan struktur yang jelas dan terorganisir. Evaluasi dapat mencakup penilaian penggunaan kalimat pembuka yang menarik, pengembangan paragraf teratur, penggunaan kalimat yang sesuai, dan penutup yang efektif. Kemudian yang kedua yang kami nilai adalah penggunaan bahasa dan kosakata. Siswa dievaluasi dalam kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa Inggris dengan tepat dan variatif. Evaluasi mencakup penilaian penggunaan kosakata yang relevan, penggunaan tenses yang benar, penggunaan kalimat yang bervariasi, serta penggunaan idiom dan frasa yang sesuai. Kemudian yang ketiga, penilaian konten dan detail. Siswa dievaluasi dalam kemampuan mereka untuk menyajikan konten yang jelas dan mendetail dalam teks deskripsi. Evaluasi mencakup penilaian penggunaan detail yang tepat, deskripsi yang vivid dan hidup, serta penggunaan contoh atau ilustrasi yang mendukung. Kemudian yang keempat yang kami nilai, dan bagian ini adalah bagian yang terakhir, adalah penilaian revisi dan penyuntingan. Karena kami memberikan siswa kesempatan untuk merevisi pekerjaan mereka, menyunting pekerjaan mereka sebelum penilaian akhir. Evaluasi mencakup penilaian kemampuan siswa untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan tata bahasa, kesalahan ejaan, atau ketidaksesuaian penggunaan kata-kata. Jadi seluruh bagian-bagian yang telah kami sampaikan itu saja yang kami evaluasi dalam proses pembelajaran kami, berkaitan dengan proses pembelajaran yang sangat-sangat singkat yang kami dapat lakukan, karena waktu pelaksanaan PLP yang mepet dan banyak bentrok dengan kegiatan-kegiatan lain siswa. Kami hanya dapat kesempatan untuk mengajar selama 1 minggu di kelas, artinya 1 pertemuan saja. Kesimpulannya,
Melalui evaluasi ini, siswa dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat tentang kemampuan mereka dalam menulis teks, deskripsi dalam bahasa Inggris. Umpan balik ini akan membantu mereka untuk meningkatkan keterampilan menulis mereka, memperluas kosakata, memperbaiki tata bahasa, dan mengembangkan gaya bahasa yang lebih baik. Rasanya video ini sudah cukup panjang. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.